Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang dapat kita gunakan untuk memudahkan melakukan usaha. Beberapa penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari antara lain terdapat pada pembuatan baut dan mur ya, yang ulirnya dibuat miring ya. Ulirnya dibuat miring. Kemudian juga terdapat pada baji ya, atau logam yang ditajamkan seperti pada pembuatan kampak ya, pisau, pedang dan lain sebagainya. Kemudian contoh berikutnya penerapan bidang miring yaitu pada penggunaan tangga ya. Prinsip penggunaan tangga untuk memudahkan kita naik ya dari posisi atas ke dari posisi bawah ke atas ya, atau turun ya dari atas ke bawah. Kemudian contoh lain juga termasuk penerapan bidang miring yaitu jalan-jalan di pegunungan yang dibuat berkelok-kelok ya, agar mudah untuk dinaiki atau diturunkan ya, dituruni, kemudian lebih aman ya, untuk keselamatan. Berikut adalah beberapa besaran yang ada pada suatu bidang miring ya. Yang pertama ada S, yaitu jarak atau perpindahannya. Kemudian ada W ya, berat benda. Kemudian ada F, gaya yang diberikan kepada benda, dan H ya, atau ketinggian dari bidang miring. Nah, keuntungan mekanis dari suatu bidang miring ya, keuntungan mekanis dari suatu bidang miring dapat kita cari dengan menggunakan persamaan berikut ya. Km atau keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F atau sama dengan S dibagi H ya. Dari persamaan keuntungan mekanis di atas, di berikutnya ya, kita bisa mencari besaran-besaran yang biasa ditanyakan dalam sebuah soal. Misalkan kalau yang ditanyakannya F ya, kita gunakan prinsip perkalian silang, yaitu F sama dengan W dikali silang dengan H kemudian dibagi S. Kemudian kalau misalkan yang ditanyanya W, berarti perkalian silangnya sama dengan W sama dengan F dikali S dibagi H. Kalau misalkan yang ditanyanya S, maka kita bisa gunakan prinsip yang sama, yaitu S sama dengan, berarti perkalian silang dari W dikali H dibagi F ya, kalau ditanyanya S. Jadi kalau ditanyanya S, S sama dengan W dikali H dibagi F. Kalau yang ditanyanya H atau ketinggian, perkalian silangnya berarti sama dengan ya, H sama dengan F dikali S dibagi W. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal ini terdapat pada LKS halaman 42 nomor 25. Perhatikan beberapa bidang miring berikut. Ya, di sana ada 4 bidang miring ya. Bidang miring yang ke-1 S-nya sama dengan 3, kemudian H-nya sama dengan 2. Bidang miring yang kedua S-nya 3, ketinggiannya 1,2 meter. Kemudian bidang miring yang ketiga S-nya 4, ketinggiannya 2 ya. Dan bidang miring yang keempat S-nya 5 meter, ketinggiannya 2 meter. Pertanyaannya, manakah dari keempat bidang miring tersebut yang memiliki keuntungan mekanis yang sama? Nah, tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa keuntungan mekanis dari suatu bidang miring rumusnya boleh W dibagi F atau S dibagi H ya. Karena di soal ini yang terdapat data S dan H, maka kita gunakan persamaan KM-nya yaitu S dibagi H. Untuk bidang miring yang pertama, karena S-nya sama dengan 3 ya. S-nya sama dengan 3, H-nya sama dengan 2, maka KF-nya sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian untuk bidang miring yang kedua, S-nya sama dengan 3, H-nya sama dengan 1,2. KM-nya maka sama dengan
3 dibagi 1,2 sama dengan 2,5. Untuk bidang miring yang ketiga, km-nya sama dengan 4 dibagi 2 ya, karena S-nya sama dengan 4 meter dan H-nya sama dengan 2 meter. Dan untuk bidang miring yang keempat, km-nya sama dengan 5 dibagi 2 ya. Sama dengan 2,5. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal ini bahwa bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis yang sama yaitu bidang miring yang nomor 2 dan nomor 2 dan nomor 4 yaitu sebesar 2,5. Oke, untuk selanjutnya ya soal untuk latihan ya silakan kalian kerjakan nanti halaman 43 nomor 26 ya. Cara pengerjaannya sama dengan yang barusan Bapak jelaskan. Oke, berikutnya kita bahas contoh soal halaman 42 nomor 21 yang ada di LKS. Soalnya demikian, terdapat sebuah peti yang akan dinaikkan dengan menggunakan bidang miring. Ya. Perhatikan gambarnya ya. Di gambar diketahui panjang bidang miring sama dengan 2,5 meter ya, tingginya 2 meter. Jika diketahui berat peti tersebut adalah 3000 Newton, maka peti dapat diangkat dengan gaya minimal sebesar titik-titik Newton. Oke, seperti biasa untuk menjawab soal-soal fisika kita tulis dulu besaran yang diketahuinya apa ya. Di soal ini besaran yang diketahui antara lain S ya atau jaraknya sama dengan 2,5 meter, ketinggiannya atau H sama dengan 2 meter dan W-nya sama dengan 3000 Newton. Yang ditanya berapa besar F-nya. Oke, kita gunakan persamaan yang tadi ya. Persamaan km W per F sama dengan S per H ya. W per F sama dengan S per H. Untuk mencari F, maka kita bisa gunakan perkalian silang F sama dengan W dikali H dibagi S ya. W-nya 3000 Newton, H-nya 2 meter, S-nya 2,5 meter. Jadi 3000 dikali 2 dibagi 2,5 meter hasilnya sama dengan 2400 Newton. Oke, berikutnya contoh soal berikutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada bidang miring ABC, ada sebuah benda diberikan gaya F, kemudian benda tersebut akan dipindahkan dari A ke B ya yang jaraknya 15 meter, kemudian ketinggiannya sama dengan 2,25 meter. Ya, seseorang mendorong benda seperti pada gambar di atas. Jika benda tersebut masanya 20 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Yang pertama. Yang kedua, berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Dan yang ketiga, berapa usaha yang dikeluarkan untuk mendorong benda tersebut? Oke, seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Besaran apa saja yang diketahui. Di soal di atas diketahui bahwa S-nya sama dengan 5 meter ya. Jarak bidang miringnya sama dengan 5 meter. Kemudian yang kedua ketinggiannya 2,25 meter. Ya. Kemudian diketahui massa benda 20 kg. Oke. Karena yang digunakan ada data berat, maka yang massa ini kita jadikan besaran untuk mencari berat ya. Kalau massanya 20 kg berarti beratnya sama dengan M kali G ya. 20 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 200 Newton ya. Di kelas sudah Bapak jelaskan misalkan kalau ada seorang anak masanya 400 kg berarti dia beratnya 400 Newton. Misalkan Bapak beratnya masanya 65 kg berarti berat Bapak 650 Newton misalkan gitu ya. Di sini di soal ini masanya 20 kg ya. Berarti beratnya 200 Newton. Kemudian yang ditanya yaitu berapa km-nya? Berapa keuntungan mekanisnya, berapa gaya minimal yang diperlukan, dan berapa usaha yang dilakukan. Oke, kita masukkan saja langsung ke rumus yang sudah kita pelajari. Yang pertama, untuk mencari km, boleh menggunakan W per F atau boleh menggunakan S per H. Ya, karena di soal adanya data S dan H, ya, maka kita gunakan km sama dengan S dibagi H, yaitu 15 meter dibagi 2,25 meter, sama dengan 6,7 kali. Jadi keuntungan mekanisnya yaitu 6,7 kali. Yang kedua, untuk mencari usaha kita gunakan rumus di awal ya, W per F sama dengan S per H. Jadi untuk F kita kali silang, W dikali H dibagi S. Ya. W-nya sama dengan 200 Newton, dikali H hanya 2,25 meter, kemudian dibagi
15 meter. Hasilnya sama dengan 30 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tadi ya, yang masanya 20 kg yaitu 30 Newton. Kemudian usahanya ya, kita gunakan rumus usaha yang sudah kita pelajari sebelumnya. W sama dengan F dikali delta S atau perubahan benda ya, untuk perpindahannya ya. Jadi W sama dengan F-nya 30 Newton, S-nya tadi panjang bidang miringnya sama dengan 15 meter. Jadi W sama dengan 30 Newton dikali 15 meter sama dengan 450 Joule ya. Demikian untuk contoh soal dari bidang miring. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soal yang sudah Bapak berikan ya di slide berikutnya. Terima kasih. Semoga difahami.